Ini kayu apa Pak? Namanya kayu jaranan. Kayu jaranan. Pertama saya itu sebagai penerus dari kakek. Jadi sanggar ini yang rintis itu kakek sejak tahun 1920. Terus beliau meninggal tahun 1992. Mulai 1992 saya yang meneruskan itu. Saya bertemanan sama Mas Didi, juga berkolaborasi dalam bentuk properti topeng, baik itu bentuk karakter maupun bentuk dasarnya. Itu sejak tahun 1976. Dari awal itu Mas Didi pesan topeng, namanya topeng Pamindo, modelnya model Cirebon, tipe Cirebon. Dari situ sampai sekarang masih berteman. Terus karya-karya saya banyak yang dikoleksi oleh Mas Didi, tetapi yang paling berkesan di hati saya itu, ya semuanya berkesan, sebenarnya semua berkesan, tapi ada yang menonjol itu tokoh Ardana Rariswara, terus topeng Hagurumu. Nah, topeng Hagurumu itu juga sangat sakral, Mbak. Seperti di Jawa, seperti Bedoyo. Makanya terus Mas Didi itu membuat bentuk perform Bedoyo Hagurumu. Itu dua kebudayaan Jepang dan Indonesia, Jawa terutama, itu dimix jadi satu. Bentuknya ya Bedoyo, Bedayan, pakai topeng semua. Nah, ide-ide itu dari Mas Didi, saya yang disuruh untuk membuat topengnya. Jadi topeng itu juga sebenarnya sakral sekali. Saya kenal dengan Mas Pono sejak dari kakeknya tahun 74. Ya, sampai saat ini saya selalu kalau punya order-order khusus tentang koreografi memerlukan topeng, pasti saya pesan ke Mas Pono. Dan mungkin Mas Pono pernah menyampaikan bahwa topeng ini yang paling berkesan karena memang beliau membuatnya secara khusus dan ritual. Alasan saya, Mbak, sebenarnya saya hanya satu, peduli terhadap seni budaya tradisional yang untuk sampai saat ini minat generasi penerus itu kurang perhatian terhadap seni budaya tradisional. Nah, dari situ saya ada dorongan jiwa untuk melestarikan khususnya topeng, karena banyak bidang-bidang seni yang lain. Jadi topeng itu lebih cenderung ke properti itu, jadi untuk penegasan karakter. Makanya dari situ saya bertekad tidak mau menjadi pegawai negeri. Saya pernah membantu di STSI atau ISI Solo sekarang, asisten dosen di sana selama 5 tahun. Terus mau dikasih SK, saya nggak mau, saya pulang.
dari situ, dari tekad saya dari awal memang saya untuk melestarikan seni budaya tradisional, khususnya topeng klasik gaya Yogyakarta. Kalau karakter masalah topeng itu sama dengan wayang kulit, karena acuannya juga dari wayang kulit, tetapi ceritanya yang berbeda. Kalau wayang kulit itu dari Mahabharata Ramayana, itu ceritanya dari India, tetapi kalau wayang topeng itu asli cerita dari Jawa, mengangkat cerita zaman Jenggala, Kediri, Singosari, jadi sebelum Mojopahit. Itu wayang asli milik kita sebenarnya, dan sekarang terlupakan. Apalagi dalang-dalang sekarang tidak banyak yang tidak mengetahui tentang wayang, istilahnya wayang topeng. Ternyata budaya kita, budaya Jawa itu memang di mata saya sesuatu yang luar biasa, karena budaya luar itu bisa apa istilahnya, bisa dikolaborasikan, di mix ya menjadi suatu pertunjukan yang bagi saya istimewa dan luar biasa juga. Nah, ini dasarnya dari situ saya berbicara tentang hadiluhungnya seni budaya kita. Yang Ardhanariswara itu kan India itu bentuknya. Terus kalau Hagoromo itu dari Jepang. Itu dari masing-masing daerah itu, dari negara itu berkolaborasi. Baik bentuk maupun tariannya juga. Sebenarnya kalau topeng yang berkualitas, dalam arti berkualitas ya bagi saya ya prinsip si pembuat tidak bisa dibatasi dengan waktu, tetapi bisa diukur, bisa diprediksi bahwa satu topeng itu bisa selesai 2 minggu minimal, tetapi tidak bisa dipatok karena ya otomatis bagi si pengrajin kan butuh perhatian khusus atau butuh penanganannya yang luar biasa, butuh mood ya, karena supaya karyanya itu kalau nanti bisa dikenakan, dipakai itu bisa ada powernya, bisa hidup. Itu tujuannya. Nah, tujuannya ya tidak lain mencari kepuasan atau mencari kesempurnaan, walaupun kesempurnaan itu milik Tuhan ya, dari Tuhan. Tuh. Sebenarnya ada ritual khusus untuk proses pembuatan topeng, tapi tidak semua topeng ya. Kalau wayang kulit ada, misalnya bikin gulungan, bikin siwat, figur siwa yang tangannya 4 itu ada ya semacam uborampe atau sesaji. Itu termasuk bagian dari budaya tradisi. Untuk istilahnya untuk memfokuskan nanti dalam proses pembuatan, proses pengerjaannya. Nah, untuk membuat topeng sama saja. Saya juga membutuhkan konsentrasi dan juga ada ritual. Ya, ritualnya saya untuk membuat topeng waktu bekerja itu tidak merokok, tidak makan. Ya, kalau untuk finishing dan pewarnaan atau pengerjaan akhir, sekarang untuk mencari bahan-bahan baku untuk membuat warna-warna tradisi alam susah dan biasanya tidak tahan lama. Jadi sekarang ya sudah mengikuti zaman saja. Saya sudah menggunakan bahan-bahan cat dari pabrik, dari toko, beli di toko.
bentuknya seperti akrilik. Ya saya mau menceritakan tentang proses pewarnaan. Kalau zaman dulu itu memang ribet, karena untuk membuat salah satu warnanya aja sudah susah ya. Bahannya kalau merah itu pakai gincu, ini sekarang sudah tidak ada. Ya masih ada, kalau dari Cina masih ada ya. Terus batu atal untuk warna kuning, itu batu atal seperti belerang tetapi tidak berbau, itu ditumbuk jadi halus, nanti jadi serbuk warna kuning. Nah, nila itu biru, itu dari getah pohon nila, itu masih ada sekarang karena masih digunakan oleh pembatik untuk warna batik. Terus yang untuk nyampur, untuk pengecatannya, pengencer atau perekatnya itu pakai ancur lempeng namanya. Ancur yang diikat dengan merang, makanya namanya istilahnya ancur merang. Ancur merang. Nah, ini ancur merang ini juga suatu kerajinan tradisional, home industry dari, kalau melihat kemasannya dari Bali, tapi sekarang udah susah mencarinya. Jadi itu mengapa alasannya, satu ribet, kedua nanti kalau tidak habis tidak bisa digunakan lagi. Itu maka saya berganti ke bahan pewarna modern ya, pakai akrilik. Bukannya boleh, sudah biasa Mbak. Jadi justru yang saya utamakan itu malah generasi muda terutama yang mau atau peduli atau maupun ingin belajar, justru malah saya persilahkan. Banyak yang dari luar negeri juga, tadi sudah saya katakan, itu channel-channel dari berbagai negara itu. Terus juga dari istilahnya dari sekolahan-sekolahan, dari kampus, dari pendidikan formal juga ada yang mengirimkan. Ya, saya sudah mengatakan berulang kali bahwa pesan-pesan saya terhadap generasi muda, paling tidak kita mengerti, mengetahui, dan syukur mau belajar untuk melestarikan bersama-sama seni budaya tradisional ini yang memang tidak bisa dinilai dengan angka-angka Mbak, karena ya banyak orang asing aja yang kepencut atau apa istilahnya gandrung-gandrung terhadap seni budaya kita. Masa kita yang sebagai generasi muda malah tidak tahu, kan nanti malah malu sendiri. Makanya mari kita bersama-sama ikut mendukung untuk pelestarian seni budaya tradisional kita. Walaupun istilahnya tidak ada yang membutuhkan karya saya, ya saya tetap berkarya.